Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi ngaji filsafat kita. Nah, Adam Smith nanti mempopulerkan lagi satu prinsip namanya laissez-faire. Kalimat lengkapnya laissez-faire, laissez-passer. Jadi laissez-faire itu makna harafiahnya biarkan terjadi, dari bahasa Perancis. Ini sebelumnya dipakai satu aliran namanya aliran fisiokrat. Jadi laissez-faire ini pandangan yang menyatakan bahwa pemerintah jangan terlalu campur tangan urusan ekonomi, jangan terlalu ngatur ekonomi. Nanti malah kacau. Tadi dia melihat alam itu ada aturannya sendiri, dia satu sistem. Kalau sering-sering diintervensi nanti malah kacau, ritmenya jadi rusak. Biarkan saja jalan, biarkan lewat. Ini namanya prinsip laissez-faire. Jadi pemerintah jangan terlalu usil ngurusi dunia ekonomi. Nanti kalau diintervensi terus tidak jadi. Harusnya ini sudah bangkrut, diintervensi diselamatkan nggak jadi bangkrut. Yang ini harusnya sudah kaya tidak jadi kaya karena terus jadi tidak seimbang malahan, katanya Adam Smith. Biarkan saja jalan secara natural, secara alami. Yang modalnya tidak kuat, spesialisasinya tidak canggih, pengelolaannya tidak bagus, ya mesti aja nanti runtuh. Yang dipilih orang-orang yang tidak kompeten menjalankan perusahaan, ya logikanya jatuh. Tapi kadang-kadang bisa tidak kalau pemerintahnya intervensi. Maka penting ditegaskan di awal prinsip laissez-faire tadi. Pemerintah jangan ikut campur tangan. Tugasnya pemerintah cuma ini loh, katanya Adam Smith. Pemerintah itu fokus saja pada yang pertama, pertahanan dan keamanan. Ngurusi gimana caranya negara aman, nggak diserang asing, sehingga orang berekonomi secara nyaman. Itu saja. Yang pertama itu. Jadi kalau negara kok tidak aman, tidak nyaman, ditinggali, itu pemerintah yang harus dituntut tanggung jawab. Tugas utamanya itu. Kemudian menjamin keadilan, kedamaian dalam dan luar negeri. Jadi tidak boleh ada ketidakadilan, harus fair. Itu pemerintah yang ngawasi. Yang ketiga, mempersiapkan public work yang tidak bisa disiapkan oleh individu atau kelompok individu. Misalnya kampus, sekolahan, jalan-jalan, pelabuhan, jembatan, infrastruktur, yaitu memang tugasnya pemerintah. Jadi pemerintah cuma ini. Gimana caranya negara aman, kemudian fair, adil, kemudian infrastrukturnya dipersiapkan. Sisanya biarkan mekanisme ekonomi natural yang jalan. Itu nanti yang oleh Adam Smith disebut invisible hand. Invisible hand itu tangan yang tidak kelihatan. Kenapa disebut invisible hand? Karena tidak perlu ada tambahan tangan yang ngurusi itu. Biarkan saja jalan secara otomatis. Itu namanya invisible hand. Apa sih invisible hand itu? Invisible hand itu, jadi ini pandangan bahwa keseimbangan pasar itu terbentuk secara netral seperti tadi. Ada supply and demand. Ada tawaran dan permintaan. Nah, invisible hand itu tidak usah khawatir nanti kayak sekarang. Ada masker kok hilang. Logikanya secara natural katanya, misalnya kok masker sekarang sangat dibutuhkan tapi jumlahnya kok sedikit, akhirnya masker jadi mahal. Tidak usah khawatir, secara alami kalau situasi ini jalan terus, pasti nanti akan lahir produsen-produsen, pemain-pemain baru yang bikin masker.
Itu natural sudah pasti. Sebentar lagi ada pabrik-pabrik masker yang baru atau pembuat-pembuat masker, inovasi-inovasi masker yang baru. Kalau pemain-pemain baru ini sudah turun gelanggang, yang tadinya mahal mesti akan turun lagi. Kalau dia maksa mahal terus ya tidak akan laku, lebih menang pemain yang baru ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah diintervensi kalau model invisible hand. Ini natural kok, alami. Semakin tidak ada yang butuh, ya harganya semakin murah. Semakin banyak yang butuh, semakin mahal. Kalau kamu ngarang bikin harga, misalnya, saya ingin cepat kaya, misalnya kacamata ini harusnya harganya 50.000, tak jual 5 juta misalnya. Dia tidak laku gitu. Kamu jual lebih murah, laku, tapi kamu rugi. Ini sudah teori alami dalam dunia ekonomi. Jadi biarkan saja bertarung, berkompetisi secara fair. Pemerintah cukup lihat ini adil tidak, fair tidak, ada yang curang tidak. Yang tidak boleh kan yang curang tadi. Itu pemerintah yang ngawasi tugasnya. Tapi biarkan saja jalan dengan mekanisme supply and demand tadi. Jadi persaingan di antara perusahaan akan dapat mengarah pada pengakuan konsumen terhadap produk dan juga harga yang terbaik. Sebab produsen yang kurang efisien secara bertahap akan terlempar keluar dari pusat persaingan. Karena ada mekanisme invisible hand ini, setiap pelaku ekonomi ingin melakukan yang terbaik. Aku jualan tidak usah mahal-mahal, tapi juga nggak boleh murah. Kalau terlalu murah rugi aku. Untuk biaya produksinya saja berapa. Akhirnya harga normal. Tapi kalau tadi ada intervensi pemerintah, misalnya ini kan yang mengacaukan ritme itu. Harusnya aku tidak boleh jual mahal-mahal, tapi terus ada instruksi surat edaran dari pemerintah misalnya. Harus pakai merek ini, ya sudah. Ritmenya terus jadi rusak. Jadi biarkan saja sebenarnya jalan sesuai hukum alam ekonomi itu. Jangan terlalu banyak diintervensi. Itu yang disebut invisible hand. Yang selama ini terjadi ketika pemerintah intervensi apa? Monopoli. Jadi monopoli ini katanya Adam Smith ngerusak pasar. Jadi monopoli itu kesenangan kotor, jahat dengan memberikan privilege eksekutif bagi perusahaan dagang tertentu. Karena ada privilege ini, akhirnya apa? Ya yang lain mesti kalah, yang lain mesti mati. Dia sendiri yang menang. Jadi, ayo KKN itu kan suap menyuap, itu kan biasanya dalam rangka ini biar perusahaan tertentu dapat hak tertentu untuk dagang, yang lain tidak dapat. Yang terjadi akhirnya apa? Monopoli. Jadi menang-menangan. Ketika sudah biasanya monopoli ya dengan bantuan pemerintah, karena ada pembelaan atau zaman dulu terkenal sekali istilah kata belice. Jadi semacam nota, semacam pemihakan untuk memenangkan kelompok dagang tertentu. Ini merusak pasar sudah. Kalau ada yang seperti ini mesti kacau. Kalau yang satu sudah dianak emaskan misalnya karena memberi suap tertentu, yang lain juga, kalau gitu tak kasih suap lagi yang lebih besar biar haknya dapat padaku. Yang lain ngasih lebih besar lagi. Akhirnya pertandingan suap-suapan. Ya, sudah tidak natural lagi sudah. Jadi harusnya pemerintah justru menghalangi adanya monopoli. Karena tidak sehat. Kalau tidak sehat ya nanti ekonominya tidak akan menyejahterakan. Akan menggumpal di kelompok tertentu atau orang tertentu. Jadi ngerusak pasar. Contohnya apa? Dulu ada sebelum Adam Smith ada aliran namanya merkantilisme di sekitar abad 17. Isinya ya pemerintah plus tuan tanah, para pedagang.